luar biasa. Dilanjut silakan. Iya. Kadang-kadang emang begitu ketika kita praktek dalam satu bahasan ini, bahasan yang satu benar, bahasan yang lain lupa gitu. Seperti misalkan pada lafaz bacaan mad faroknya, Allahnya benar. Allahu khairun. Pas kalian baca amma. Nah, di situ lupa tuh. Ada mim tasydid. Mim musyaddadah tajibul gunnah, mim yang bertanda tasydid di situ, maka gunnahnya sempurna, menahannya lama itu, rada lama. Amma khairun amma. Ketika dibaca khairun amma khairun amma, berarti cuma nempel am doang tapi tidak menjaga sifat gunnahnya. Gunnah dijaga ya. Dan ini gunnah yang disebut sempurna dalam bacaan mim bertasydid. Itu Bu Haja Yuka. Siapa yang nggak dengerin? Bu Yuka tadi kemana tadi? Iya. Jadi ammanya tadi yang kurang panjang. Allahnya sudah bagus terjaga, cuman amnya lupa. Am. Ditahan dengungnya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Makanya jangan kelamaan. Sabar ya, belajar sabar. Insya Allah. Tetap semangat. Nah, luar biasa, ini luar biasa. Baik, mungkin yang di Zoom ada yang mau coba baca, dipersilahkan, bisa mungkin memberikan raise hand-nya. Assalamualaikum, jadi Ustaz. Iya, silakan Abang Yandi dulu. Setelah ini Abang Gozali ya. Ya Ustaz. Iya, alhamdulillah sudah sedikit banyak bagus. Tinggal satu, kalau tadi penerapan mad faroknya pada nah itu udah bagus ya. Silakan dilanjutkan. Nah, nanti bisa tarakit tuh kepada guru-guru yang lain juga apakah sudah bagus gitu ya. Terus pada bacaan pada lafaz hi nih, huruf H ya. Qulil hamdulillahi, lillahi wasalamun. Itu kadang-kadang huruf H itu sering hilang. Huruf H itu sering hilang.
Termasuk dalam bacaan zikir, masuk dalam bacaan sholat, ya, bacaan kalimat tahlil itu sering hilang itu, hati-hati ya. Coba kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, haknya itu kadang-kadang hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah haknya kemana? Gitu. Kalau disambung mungkin temu la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Nah, gitu. Ini hak besar nih ya. Kalau atau orang lu hak dadah, nah, gitu ya. Tapi saya makhrajnya nggak ada sampai dadah, mentok sampai pangkal tenggorokan. Ya. Hamzah dan hak satu makhraj itu mentok di pangkal tenggorokan. Ya. Nah, jadi bunyi hak itu sering hilang. Jadi pertahankan bunyi hak. Memang dia memiliki sifat khofa, tersembunyi. Tapi sifat tersebut jangan sampai dipraktekkan, justru dihindarkan. Ya. Bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, haknya sering hilang juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Haknya sering hilang juga. Bahkan kalau lagi kecepatan bacanya alhamdulillah, alhamdulillah, milah, 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 milah. Anak siapa tuh milah ya? Nah, ini bermasalah ya. Maka perlu diperhatikan. Yang selanjutnya bacaan khairun. Kha bukan kha, khairun bukan khairun. Itu kha tipis. Kha tebal. Khairun. Allahu khairun. Khairun ya, bukan kha, khairun. Kalau kita nyebutnya khair, khair ya. Kata Pak Surya, kabarnya khair ya gitu ya. Maka kalimat khair itu ya tipis kho-nya. Sebutnya kho, kho ya, bukan khe gitu kan, khe, khair gitu ya. Tapi kho, khairun, khairun, amma, amma, kho, khairun bukan khairun gitu, dilatih ketebalannya. Begitu Abang Yandi. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak ilmunya Pak Ustadz, siap-siap. Terima kasih Alhamdulillah, Alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang di Zoom, Abang Gozali. Silakan dibuka, di mute-nya dibuka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istrinya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik. Ya. Yang perlu diperhatikan tadi panjang Allahnya A-nya berapa harokat? 6. 6 harokat. 6 harokat gitu. Secara teori paham kan ya? Secara teori paham. Tapi Iya. secara praktek, nah itu yang butuh proses. Apakah sudah tepat di 6 harokat, apakah baru 4 harokat, ataukah baru 5 harokat, ya seperti itu. Jadi bacaan kategorinya, karena tadi bacaannya rada lambat, maka ketukannya juga lambat, gitu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka yang Allahu, nah, gitu. Maka Berarti kurang panjang ya Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau misalkan seperti bacaan di surah apa tuh yang Hamim Ain Sin Qaf gitu ya. Itu dilatih itu. Itu pun dalam kategori 2 ayat ya, 2 ayat Hamim Ain Sin dan Qaf. Itu kan 2 ayat.
Tapi justru prakteknya para ulama ahlul qura ini semuanya gitu ya. Semuanya disambung. Semuanya disambung. Jadi nggak ada yang putus. Hamim, aing, nggak disambung semua. Nah itu ya teori dan praktek itu butuh gitu. Jadi kalau kita ketahui keilmuannya, insya Allah paham bagaimana tata cara bacaan Al-Quran. Jadi seperti itu. Ya, tinggal dilatih kategori panjangnya. Maka panjang yang ada di situ kan ada hitungan 2, ada hitungan 3, 4, 5 sampai maksimal 6. Panjang mad ya, panjang mad. Nah, nanti dilatih 2 harokat semana, karena 2 harokatnya itu yang menentukan. 2 harokatnya itu seukuran 1 meter, maka hitungan 4 harokatnya 2 meter. Ukuran 6 harokatnya 3 meter. Kalau hitungan mad asli kadar 2 harokatnya itu 2 meter, maka bilangan kelipatan kali 2-nya saja. Seperti itu. Artinya apa? Tergantung tempo bacaannya masing-masing. Seperti itu. Iya Pak Ustadz, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Jazakillah sama-sama. khair. Terima kasih. Ya, sama-sama ketukan kita. Iya, jadi ketukan itu adalah ketika kita proses talaki deh tuh, talaki musyafahah baru ketahuan. Ketika ketukannya kita justru yang mendengarkan itu yang tahu, guru kita yang memperhatikan. Ini kadar dia penerapannya cepat ya, kadar bacaannya cepat. Misalkan saja Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, gitu. Atau misalkan dia baca Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Gitu. Jadi kadarnya adalah 2 harokat mad tabi'inya atau kadar daripada temponya dia. Kalau dia misalkan baca kayak orang dulu kan baca gini. 2 harokatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau 2 harokatnya segitu, 4, 6 harokatnya semana? Bismillah. Kan panjang banget itu ya. Panjang. 6 harokatnya kira-kira semana itu? Tapi ini dulu praktek dengan teori beda ya. Kalau teori kita makanya kita bisa banget. Begitu kita keluarin lah salah semua. Iya, maka dulu itu antara kita mempraktekkan secara diroyah misalkan dia, terus riwayatnya bacanya bagaimana, nah itu butuh talaki dan musyafahah. Kita praktek secara langsung, baik secara umum karena sekarang sifatnya online, ya online dulu dah. Mengobati kerinduan dengan talaki secara offline. Paling tidak itu di dalam rangka untuk perbaikan cara baca Al-Quran kita masing-masing. Agar satu terhindar daripada kesalahan-kesalahan yang ada dalam bacaan Al-Quran. Ya mungkin secara tidak langsung kalau kita sendiri mah bener aja. Ternyata ketika kita praktek di hadapan guru kita dengan proses talaki musyafahah, oh ternyata banyak yang dipretelin. Ini nih udah aus nih, ini bautnya miring ini nih, ganti nih. Gitulah macam-macam ini kudu ganti oli kudunya ya. Jadi masing-masing itu. Jadi proses yang seperti itu ketahuan dengan ahlinya. Justru dengan ahlinya kita jadi tahu hal-hal yang butuh kepada perbaikan-perbaikan. Begitu Nyaji. Ya, terima kasih guru.
Iya, semangat terus belajar ya. Intinya takriran diulang-ulang. Banyak mengulang. Makanya melatih lisan. Melatih lisan. Kalau diantaranya praktek yang ada, ya diantara kamu ceritakan, wah dulu waktu ibaratnya saya belajar gitu ya. Misalkan kata guru kami, wah satu huruf aja salah, kudu dikamarin. Di kamar suruh baca 100 kali, bahkan sampai 1000 kali, terus habis itu setoran lagi, masih belum tepat, balik lagi ke kamar, suruh madep tembok, baca lagi. Dulu kalau kita cerita mungkin dari guru-guru kita, luar biasa prosesnya, sampai mendapatkan bacaan-bacaan yang baik. Kalau kita, ya makanya kan yang penting ya nggak semuanya sih asbak asal baca ketemu gitu ya, atau asbun asal bunyi aja. Maka dari itu kalau kita baca Al-Quran sendiri tanpa kita belajar lagi, insya Allah tuh bacaan kita benar semua. Iya, bacaan kita benar semua. Kalau kita belajar baca sendiri-sendiri aja mah. Maka dari itu ketika kita baca proses talaqi musyafahah, oh ternyata banyak yang perlu diperbaiki, dikoreksi, karena bisa jadi mungkin terjadi kesalahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita menuju ke proses latihan yang kedua. Silakan dibuka surah Yunus ayat 51. Surah Yunus ayat 51. Silakan dibuka. Yunus 10 ya, Tat? Mbak 10 ya, Tat? Ya betul. Yunus surah yang ke-10. Ya, ayat surat yang ke-10 ayat 51. Silakan dibuka. Kalau yang di Zoom silakan langsung menuju kepada slide yang ada. 50 saya kagak di Zoom, saya lagi asli. Enggak apa-apa. Baik, sudah dibuka? Sudah. Ya, di surah Yunus ayat ke-51 itu pun ada proses mad lazim. Ada faraq. Al-ana. Al-ana. Artinya al-ana. Jadi al-ana. Al-ana. Nah, bagaimana cara membaca ketika dalam proses sukun? Kalau tadi kan prosesnya hurufnya bertasdid ya. Allah. Allah gitu. Ada nabar, penekanan sedikit. Ya. Sedangkan di sini pada lam sukun. Pada lam sukun. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن. Ya, di sini langsung saja langsung ke al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik, saya ulang. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Oke, seperti itu. Jadi ketika pada al-ana di sini tidak seperti pada bertasdid. Kalau bertasdid
nekan. Kalau enggak di sini al-ana, nyentuh al langsung al-ana, al-ana, gitu ya. Jadi jangan dinaberkan, bukan al-ana, jangan ditekankan. Jadi mengalir saja, langsung ke menyentuh makhraj lam. Al-ana, gitu. Oke. Mungkin ya rada bingung. Coba praktek aja. Silakan yang mau coba lagi. Nah, Pak Ustaz, pasti mau coba. Silakan kembali. Ya, Jidakhoyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa qad al-ana wa qad kuntum tasta'jilun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Jangan ditambahin itunya. Jangan ditambahin A-nya ya. Jadi kalau ditambahin al-ana, jangan. Jangan ditambahin A-nya. Langsung nempel langsung ke al-ana, gitu. Bukan al-ana. Karena grogi. Coba dari depan. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Coba. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qila lilladzina zalamu al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nih, terima kasih Pak Ustaz di koreksi nih. Saya mau Iya, sebentar yang Zoom nanti ya. Gantian. Oke, nah pas proses di waqad kuntum al-ana waqad kun qad ini disambung ya. Jadi jangan ada saktah latifah namanya. Saktah latifah itu seakan-akan kayak berhenti tapi kagak, termasuk pada qalqalah sugro. Waqad kun itu seakan-akan berhenti, enggak. Jadi ketika sugro waqad kuntum waqad kuntum waqad kuntum. Jadi qalqalahnya itu dijalankan ya. Waqad kuntum bihi, ya gitu. Jadi bukan dibaca waqad bukan. Atau misalkan di surah Al-Ikhlas lam yalid wa lam, gitu. Lam yalid wa lam, bukan lam yalid wa lam. Jadi bacanya lam yalid wa lam yulad. Begitupun pada waqad kuntum, bukan waqad kuntum, begitu Nyaji. Oh, jadi mengalir gitu jadi suaranya. Waqad kuntum. Jadi mengalir, enggak kayak mau berhenti gitu. Ya Pak Ustaz. Iya, betul, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan lebih menjabar lagi, nanti ketika kita baca dari Thumma idza ma waqa'a, nih, ketemu ain dengan a lagi. Waqa'a, itu ain dengan hamzah kan makhrajnya dekat antara aqsal dengan wastul halq.
pangkal tenggorokan dengan tengah tenggorokan. Waqa'a. Nah, di sini nih. Gitu. Kalau dicecer, wah luar biasa ini. Agak nemu-nemu ya. Berapa jam kita mungkin latihan itu aja kali. Belum al-ana belum nyampe al-ana. Begitupun waqad kuntum ya. Jadi itu diperhatikan. Qad aflahal mu'minun. Ada sukun kalau dia dijalankan dengan diwasol sugro ya, maka cara bacanya kayak tadi. Jadi mantulnya ngikut ya jalan. Jadi jangan sampai ada bahasanya saktah latifah. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, seperti itu. Silakan yang lain. Saya lagi dah dulu dah. Mau dikoreksi apa dibenerin aja? Koreksi dulu biar tahu. Ya baik ya. Sudah bagus sebenarnya ya, tinggal dilatih aja. Satu yang tadi sering saya katakan, fokus dalam praktek materi, tapi hukum yang lain kadang lupa gitu ya. Seperti misalkan wa qad kuntum, itu kan sama-sama ditahan. Ada gunnah baik pada ikhfa maupun gunnah pada apa mim sukun ketemu ba itu. Iya, ikhfa syafawi tetap juga sama ada dengung. Yang kalau yang pengen menyamakan kadar dengungnya ya samain coba ada gitu. Kuntum bihi, kuntum bihi. Nah, gitu. Tahan dengungnya sama kalau yang mau mengikuti sama kadar dengungnya gitu. Wa qad kuntum bihi. Jangan tadi dibaca wa qad kuntum bihi. Nah, tumnya sudah merapat ke mim. Cuman ke bihi emnya itu kurang tahan dengungnya. Gitu. Makanya satu menjaga kadar panjang apalagi yang maksimal 6 harokat ini ya, itu malas kadang. Dan juga yang malas apa? Dengung. Menahan dengung. Itu yang kadang-kadang malas. Bahkan mungkin kita sering baca Yasin juga itu kan banyak dengung-dengung panjang-panjang ya yang 4 rakaat. Contoh misalkan saja pada kata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innaka laminal inna itu nun tasdid itu sempurna dengungnya tahan lamaan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratim tahan siratim mustaqim itu yang kadang-kadang malas bukan malas gimana malas bukan malas tak gitu orang yang mimpinya begitu kita ketinggalan mulu kalau jaga kalau jaga guna ketinggalan mulu katanya alasannya begitu ada yang begitu betul apa kagak Kadang-kadang yang ngorok kita jadi saja kedorong kalah. Ini Bu ya. iya ting ditahan daripada gunnahnya maka proses yang seperti itu butuh pembiasaan. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mau mencoba. Yang lain silakan. Kalau di sini bisa nggak ya saya? Siapa? Ayo, saya coba. Wow, kencang banget. Oke, headset. Nah, kalau pakai Zoom, di antara salah satu volumenya dikecilin. Salah satunya.
Coba ya, Sa. Gede amat ya. Gede amat. Kecilin, Bu. Kecilin. Ini siapa Dur nih? Dur. Ini Bu Haji Ade. Bu Haji Ade. Ya, Bu Haji Ade. Kecilin salah satunya itu. Ya, silakan Bu Haji Ade. Ya, mau di radio atau di Zoom silakan. Pak Ustadz Surya tuh ya dong. Gimana sih? Ibu-ibu mulu. Iya, yang namanya pimpinan dengerin dulu dah bagaimana itunya mamanya. Iya, yang apa namanya, yang jantan-jantannya belum keluar ini suaranya pada. Ya, baik kalau tidak ada, ya mungkin. Halo. Kegedean. Ya, silakan. Masih gede banget ya? Adek. Headset nih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dasar. Matiin aja udah. Radionya udah kecil. Halo. Ini udah 76. Ya, udah coba. Ayo silakan. Jadi silakan. Jadi mahal. ثم إذا ما وقع آمنتم به آن وقد كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Nah, jadi prosesnya tadi itu pertama untuk yang al-ana sudah sedikit banyak dipahami. Artinya menahan kadar panjangnya sudah panjang lah gitu, walaupun masih kurang kategori ketukannya ya. Terus, nah hukum-hukum yang lain juga jangan lupa seperti tadi sudah dibahas waqad, nah itu dijalankan qalqalahnya. Waqad kuntum bihi, waqad kun, bukan waqad kun, jangan disaktah, jangan dijeda ya. Waqad kun, bukan kayak gitu, jalanin waqad kuntum gitu. Jadi ada, kalau sukun asli pada huruf qalqalah dibaca wasol gitu, maka terjadinya qalqalah mantulnya itu berjalan terus menuju kepada huruf selanjutnya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita coba praktekkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hampir 6:30. Ya, mungkin satu pertanyaan yang mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa? Bapak Yahya? Iya, Pak Yahya nih dari Kuningan, Pak. Kuningan mana ini? Cirebon. Masya Allah, alhamdulillah. Cirebon masuk. Lanjut, silakan. Cirebon, ya. Imam di masjid itu kan. Itu dalam takbiratul ihram itu dalam membaca Allahnya itu menurut saya sampai lebih dari 6 harakat itu kan. Ya. Jadi Allah panjang sekali itu kan. Nah itu bagaimana begitu kan hukumnya. Terus ada juga kalau saya dengar ya ada imam yang suka atau juga mungkin di Mekah ya itu kan itu pendek. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Itu. Ya itu yang saya alami barangkali seperti itu. Terima kasih Ustaz Guru ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yaya pertanyaannya berkaitan tentang kadar panjang pada lafaz takbir Allahu Akbar. Pada lafaz takbir Allahu Akbar di dalam sholat itu bukan kategori penerapan pada kadar panjang ilmu tajwid yang dibaca dengan 2 harokat. Maka ada sebagian para ulama ahlul fikih mengatakan bahwa kadar panjang maksimal sampai 14 harokat. Ya. Jadi kalau kita yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, itu ketika kita takbiratul ihram, di situ ada diselingi niat, ya, rukun qalbi, ada niat. Di mana kita tahu rukun qalbi itu ada yang disebut dengan qasad, ya, ada ta'rid, ada ta'yin, ya. Seperti ucapan usolli fardhal maghribi ma'muman misalkan gitu ya. Maka memang seharusnya bagusnya itu jangan terlalu lama karena niat itu bersitan hati dan prosesnya itu cepat gitu. Cuman kadang ada orang yang dalam sholatnya itu dalam kondisi terburu-buru baru datang, sehingga dalam proses niat ketika dia melafazkan takbir Allah, ketika menyebut Allah, maka dalam hatinya dia berniat. Ya, itu dalam mazhab yang kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Maka pada saat itu ya dia membaca dalam hatinya niat gitu. Makanya ketika itu rada lama, Allah dalam bahasa misalkan saya niat sholat fardu zuhur, apalagi ditambah dengan menghadap kiblat, jadi makmum fardu karena Allah Ta'ala gitu ya. Maka itu butuh proses panjang. Ketika dia sudah mengatakan karena Allah Ta'ala baru bar. Makanya panjang Allahnya panjang. Allahu Akbar. Nah, baru setelah selesai niatnya itu, maka panjanglah bacaannya. Yang memang tidak boleh terlalu panjang karena timbulnya was-was dalam diri. Kalaupun dinasihati bagusnya apa? Diperpendek. Ya, hitungannya kategorinya apa? Yang fardunya. Ada rukun dalam hati yang perlu ada, yang harus ada dalam hati. Dalam niat, seperti qasad kalau bahasan fikih ya. Misalkan dalam sebutan usolli, bermaksudnya apa? Mau ngapain? Saya niat sholat gitu. Ada ta'ridnya, sebut kata pada fardunya. Atau ta'yin waktunya apa? Subuh, zuhur, asar. Kalau kita jadi makmum, sebut kata makmumannya agar dapat jamaahnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan di Mekah, di Madinah, kenapa pendek? Allahu Akbar. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Hambali ya, itu kategori niatnya ya dia mau niat sholat udah cukup. Ya, dia mau niat sholat pada saat itu sholat asar udah, ketika takbir Allahu Akbar udah. Jadi niatnya seperti itu. Kalau kita ada yang ngikutin mazhab Imam Syafi'i, ya bacaannya kayak tadi. Karena niatnya beriringan dengan takbiratul ihram, makanya rada panjang. Kalau di Mekah, di Madinah mengikuti pemahaman mazhab imam yang lain, dia meniat terbersit dalam hatinya pada saat itu sudah cukup, maka dia melafazkan Allahu Akbar juga rada pendek. Jadi pengucapan Allahu Akbar itu tidak penerapannya seperti dalam penerapan bacaan Al-Quran. Seperti halnya azan. Kalau azan kita ngikutin bacaan Quran, nggak ada yang panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, seninya nggak ada. Karena ada panjang banget tuh ya, panjang gitu ya. Ya, itu jadi seperti itu. Kategori penerapan tajwid adalah dalam bacaan Al-Quran. Gitu Pak Yahya. Ya, terima kasih itu kan. Pak Guru itu kan. Guru itu tadinya itu kan beberapa imam di musola itu ya sebelum kedatangan Ustadz itu kan ya biasa itu kan. Tapi ya setelah
datang Ustadz itu karena mungkin mendengar imamannya seperti itu ya akhirnya ya ikut semua seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya, makanya ketika kedatangan ustadz apalagi yang mengajar di situ, lihat dulu dia pemahamannya kemana, sama nggak misalkan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun gelarnya bererot tapi pemahamannya beda, ini juga mesti waspada. Iya. Ngaji boleh ngaji di mana saja, tapi jangan asal ngaji. Berguru silakan berguru di mana saja, tapi hati-hati jangan salah nyari guru sehingga pemahamannya salah, menyimpang ya, apalagi begitu ya. Ya. Ya, hati-hati Ya, ya. terima kasih Guru ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian yang berada di radio maupun yang ada di Zoom, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sama-sama kita coba praktek pelan-pelan. Ya, sama kami pun masih dalam tahap belajar, kita saling sharing saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita coba terapkan, terutama dalam bacaan Al-Quran. Praktek pada bacaan mad faraq atau mad farqi, maka itu juga butuh pengetahuan yang ada. Bagaimana kita mencoba secara teori dan praktek. Teorinya kita tahu kadar panjangnya sekian. Nah, prakteknya bagaimana gitu. Kadang-kadang teori paham, prakteknya kurang, bisa jadi seperti itu. Maka itu butuh kita sama-sama untuk mencoba membuka diri agar ketika kita mungkin ada kesalahan, ya kita bisa menerima, oh itu ternyata kurang ya. Oh ternyata ada kesalahannya. Kalau memang itu benar dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan pemahaman-pemahaman yang ada dan kita bisa mempraktikkan sehingga kita beribadah dengan ilmu yang baik, yang benar. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa menuntut ilmu, kita pertemukan dengan guru-guru kita yang saleh, yang baik, yang tentunya secara umum kita mengikuti daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa yang disampaikan pada kesempatan ini dan praktek bacaan pada mad faraq, mudah-mudahan semuanya ya, termasuk kita, termasuk saya, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mempraktekkan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan Allah berikan nilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.